Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 besar menggambar teknik akan membuat gambar dari praktikum kedua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Adika Faturrahman Simanjuntak dan ada beberapa teman kelompok saya. Yang pertama Hilham Abdullah, Rika Pidia, Rivaldi Duyardika Akhian, Rizwanda, Julistia Salsabila, Muhammad Ferry Azhar, dan Muhammad Rizky Nurkolik. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke topik, yaitu cara penggambaran praktikum kedua menggambar teknik. Silahkan untuk Rizwanda. Terima kasih Dika atas kesempatannya. Kali ini kita akan menggambar soal yang diberikan. Ini ya soalnya. Bagaimana caranya gambar ini kita buat di aplikasi AutoCAD. Langsung saja kita masuk ke AutoCAD. Pertama-tama, sama seperti praktikum sebelumnya, gunakan perintah units untuk menentukan satuan terlebih dahulu. Di sini satuannya udah saya atur ya, jadi sudah sesuai dengan perintah, yaitu menggunakan sentimeter. Oh, belum, ternyata masih milimeter. Kita ganti sentimeter. Kemudian setelah itu kita nyalakan fitur ortho dengan menekan F8. Selanjutnya kita ke draw, pilih circle yang paling pertama yaitu circle center radius. Kemudian kita langsung buat lingkaran dengan jari-jari 2 cm. Setelah itu buat lagi lingkaran yang lebih kecil, yaitu 1 cm. Setelah ini, lanjut pilih fitur atau tools polyline. Kemudian dari tengah lingkaran ini kita buat garis ke bawah sebanyak dengan jarak 14 cm sesuai ukuran yang diminta di soal. Setelah itu kita buat lagi lingkaran yang sama dengan lingkaran yang pertama, dengan lingkaran yang ini. Kita buat lagi di bawah sini. Sebenarnya bisa menggunakan mirror, langsung di mirror saja. Cuman karena saya belum terlalu bisa menggunakan mirror, jadi saya buat manual aja. Dia caranya sama persis seperti yang pertama. Nah, kayak gini ya. Selanjutnya pilih polyline lagi. Dari sini tarik 14 ke kanan, kemudian 14 juga ke kiri. Nah, gini. Kemudian tarik ke bawah 7, disambung 7 lagi. Jadi total 14. Kenapa nggak langsung saya buat 14 ke bawah, tapi pakai 7 2 kali? Karena saya mencari titik tengahnya di 7 nanti. Nah, setelah itu tarik lagi, sini 28. Sesuai ukuran di soal, yang diminta di soal. Kemudian ke atas, sama seperti yang sebelah kiri tadi, 7, kemudian 7 lagi.
Nanti dia ketemu di titik atas. Nah, udah gini kan. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita buat lagi, kita pilih lagi circle. Circle dengan center radius. Kemudian kita buatnya di sini. Nah, ini kan ada pertengahan garis tadi. Pertengahan garis 7 dan 7. Kita buat di sini sesuai yang permintaan 2 gitu kan. Kemudian di dalamnya ada lingkaran kecil yaitu 1. Nah, sama di sebelah kanan juga gitu, sama aja cara buatnya. Buat 2, kemudian 1. Nah, udah jadi kayak gini ya. Selanjutnya kita buat seperti di soal nih. Itu lingkaran yang sudut, ada 4 lingkaran di setiap sudut tadi. Itu kita buat yang itu. Caranya gimana? Kita masuk ke, bentar biar lebih jelas. Draw, circle, kemudian pilih yang ini, tan radius. Nah, kalau udah klik itu, kita pilih nih sisi mana yang mau. Itu tan radius itu cara membuat lingkaran dengan ada garis singgungnya. Jadi kita pilih garis mana yang akan disinggungnya oleh lingkaran yang kita ingin buat. Garis ini dan ini kan. Terus kita pilih diameternya. Kita masukkan 2. Nah, otomatis dia terbentuk sesuai diameter dan menyinggung garis yang sudah kita pilih sebelumnya. Gitu. Sama kayak 4 sudut lainnya, dilakukan dengan cara yang sama. Ini. Oke. Jadi ya, selanjutnya kan di soal tuh ada lingkaran kecil juga tuh dalam sini, sama seperti lingkaran yang lainnya, dengan radius hanya 1 cm. Itu kita kembali ke draw, circle, dan kita pilih cara membuat lingkaran yang pertama nih, center radius. Kalau udah, kita cari titik tengahnya lingkaran ini, kemudian kita buat 1 cm. Tuh, sama semua, sama yang 3 lingkaran lainnya. Nah, udah jadi ya kayak gini. Langkah selanjutnya tinggal kita buat garis. Bentar, perhatikan di soal dulu. Garis bagian dalamnya yang kita buat ya, yang ini. Langsung kita buat aja di sini. Kita pilih lagi polyline. Bisa menggunakan line atau polyline, cuma lebih cepat itu pakai polyline.
Ini ya, udah hampir jadi sih sebenarnya nih. Tinggal langkah terakhir, kita pilih ke, oh sebelumnya kita seleksi dulu semuanya. Nah, kalau udah biru gini semua, kita ke draw, modify, kemudian pilih ini, pilih menu atau tool stream, klik, kemudian tekan, bentar, enter, cancel ya, maaf, seleksi semuanya. Kemudian tinggal hapus garis yang tidak diperlukan. Nih, kita buka sudut-sudutnya dulu ya. Sudutnya udah melengkung. Kemudian kita perhatikan aja di soal, mana garis yang tidak diminta di soal, itu langsung kita hapus aja. Kita pilih. Misalnya garis yang bagian dalam lingkaran ini kan tidak ada diminta di soal. Jadi gitu ya caranya, kurang lebih mudah aja sebenarnya, cuma memang menjadi rumit karena banyak yang harus dihapus-hapus gitu. Terus mana lagi ya? Ini saya juga masih kurang hafal mana aja yang nggak dipakai ya, jadi agak lama.
Oke, gambarnya udah jadi. Seperti yang diminta di soal. Selanjutnya tinggal kita ke anotasi. Anotasi ini untuk memberikan ukuran. Ini sepertinya ada yang salah sih sebenarnya ukurannya. Dia cuma 24, berarti pas masukin garis ini tadi mungkin salah kasih masuk nilai. Cuma gambarnya betul ya. Nah, kayak gini. Ini yang sesuai ukuran yang sudah saya buat sebelumnya. Caranya sama kayak tadi. Cuma memang tadi ada kesalahan mungkin memasukkan ukurannya. Saya tidak sadar. Kurang lebih gitu ya. Cara memberikan ukuran juga sama kayak di modul pertama. Jadi saya kembalikan ke moderator. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Saya persilakan. Aku mau nanya. Apa namanya? Ada kan yang tadi tuh pembuatan lingkaran yang di sudut-sudut. Iya. Nah, itu tuh kan pertama kan lingkaran besar dulu tuh, baru lingkaran yang kecilnya kan yang ukuran 1 meter, diameternya 1 senti. Nah, itu tuh pembuatannya supaya di tengah itu gimana? Dia otomatis di tengah atau apa? Oh. Bentar ya. Ya. Itu bisa dibilang otomatis sih. Soalnya misalnya Otomatis kalau ya? kita udah buat lingkaran kan. Jadi Ya. misalnya kita buat lingkaran tuh. Terus kita mau buat lingkaran lagi di dalamnya. Mungkin yang lebih kecil kan. Jadi kita tinggal kursor kita ini kita sentuhin di bagian dia muncul tuh titik pusatnya. Iya. Kalau udah muncul kita ke titik pusatnya ini tinggal tarik lagi. Buat yang lebih kecil misalnya 1 cm gitu. Jadi dia otomatis muncul gitu titik pusatnya. Itu Valdi. Oh iya, makasih. Oke. Ada lagi kah? Kalau misalkan pakai line aja, bisa kah? Gimana? Kalau misalkan nggak pakai polyline. Kalau nggak pakai polyline bisa aja sih. Sama aja sebenarnya. Line sama polyline. Cuma polyline ini lebih cepat aja. Oh. Lebih cepat buat ngehapus juga. Bedanya itu di sini misalnya line ya. Line kita buat horizontal kemudian vertikal. Gitu. Terus kita buat pakai polyline. Horizontal sama vertikal. Nah, bedanya di mana sih? Ini kalau kita klik tuh yang kepilih cuma ini aja atau yang ini. Tapi kalau polyline tuh dia nyatu. Tuh, semuanya langsung ke seleksi dia. Jadi polyline ini kalau kita buat persegi gitu, kehubung semuanya, satu sisi yang diseleksi semuanya bakalan ke seleksi gitu. Bedanya di situ. Ada lagi kah? Oh iya, mau nanya lagi. Kenapa pakai trim? Kenapa nggak pakai iris? Gimana? Kenapa pakai trim? Oh, Kenapa nggak pakai iris? Iris kan namanya itu. gini kalau trim sama iris bedanya di mana? Bentar.
Jadi bedanya itu kalau emang trims, dia fungsinya itu untuk memotong. Jadi kalau udah dipilih semua, diseleksi, kita bisa pilih yang mana aja nggak mau dipakai. Kita trims kan misalnya. Kita nggak mau pakai nih sudutnya. Jadi ininya yang kita potong. Yang kita potong itu sudutnya, yang kita nggak mau. Nah gini, kalau dia pakai erase atau penghapus ya, dia itu kalau kita potong dia kepotong semua. Maksudnya bukan cuma ini yang hilang, bukan cuma yang di sudut sini, tapi yang di sini juga dia hilang. Gitu Valdi. Jadi bukan cuma yang kita mau hilangkan yang hilang, tapi semua sisi ini bakalan hilang gitu. Oh, berarti kalau pakai iris itu dia satu garis itu yang hilang ya? Ya, kalau Kalau trims pakai kan trim memang cuman yang dia kita pilih memotong. aja. Ya, Oh iya, oke, makasih. Terus itu tadi circle-nya emang pakai yang pan kah? gimana Lis? Tadi kan kamu ada pakai yang pan kan? Ya, Itu emang pakai yang pan kah? kalau yang pan itu fungsinya ini. Kan kalau dari soal ini tadi, ini kan kita nggak tahu ini apa titik pusatnya di mana dia pas kan. Dia ukurannya pas di sini. Yang ada itu cuma ada garis ini. Misalnya ini, kita nggak tahu nih di mana titik pusatnya biar lingkaran itu kena garis yang ini sama garis ini kan. Jadi kita pakai lingkaran yang tantan radius. Caranya pilih garis yang mana yang mau disinggungkan dengan lingkaran. Kemudian tinggal masukkan diameternya. Nah, dia otomatis bakalan menyinggung garis yang udah kita tentukan tadi gitu. Jadi dia tepat. Kalau pakai yang pusat kan kita nggak tahu pusatnya di mana. Gitu sih. Oh, oke. Gimana? Apakah masih ada yang belum dimengerti? Kalau udah nggak ada mungkin dari saya cukupkan. Ya? This one. Suaraku bisa kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Nah, tadi kenapa bisa salah ukuran? Apa sih yang mempengaruhi tadi? Nah, itu tadi mungkin kurang fokus pas ini. Ngukur pakai polyline. Bikin garis pakai polyline itu salah masukkan ukuran. Gini, mungkin tadi kepencet 24, saya nggak tahu, saya nggak terperhatikan. 24 atau 28 yang kepencet. Intinya salahnya di situ. Salah nentuin ini. Mungkin salah tekan aja atau gimana. Oke, paham. Thank you. Ya. Masih ada lagi kah? Jadi sebenarnya tadi dalam pengukuran itu ada apa? Nggak salah ya, ukurannya udah benar 28, cuma yang diukur yang nggak sesuai yang diminta di soal. Jadi tadi yang saya ukur itu garis bagian dalam ini. Antara pusatnya 24 tadi. Garis yang ini. Bentar. Garis. Nah, tadi yang keukur itu garis ini. Jadi hasilnya 24. Sebenarnya yang diminta di soal itu garis yang luar ini ya. Dari sini ke sini. Ternyata benar aja ukurannya itu 28 cm gitu. Hanya kesalahan narik ini, bagian yang ingin diukur aja gitu. Udah.
Oke, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri praktikum pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.